Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis IPS keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal nomor 1. Indonesia kaya akan keberagaman makanan tradisional. Berikut ini makanan tradisional yang terbuat dan berbahan wortel dan toge adalah: A. Gudeg dan pempek, B. Meu seukat dan lek tausuan, C. Kohu-kohu dan aunu senebre, D. Meu seukat dan kohu-kohu, E. Pastel dan lumpia. Untuk menjawab soal ini kita lihat dulu pembahasannya. Di soal kita diminta makanan tradisional yang terbuat dan berbahan wortel dan toge. Nah, kita mulai yang pertama. Ada gudeg dan pempek. Gudeg ini berbahan dasar yaitu nangka muda dan telur ayam. Nah, gudeg sendiri merupakan makanan khas yang berasal dari Jogja. Sedangkan pempek berbahan dasar daging ikan, tepung sagu. Nah, ini berasal dari makanan khas Palembang. Kemudian yang kedua, untuk makanan meu seukat, ini berbahan dasar nanas, telur, tepung terigu. Nah, merupakan makanan khas yang berasal dari daerah Aceh. Selanjutnya makanan lek tausuan. Nah, ini berbahan dasar kacang hijau kupas. Dan makanan ini berasal dari daerah Pontianak. Kemudian yang ketiga, ada makanan tradisional yaitu kohu-kohu. Kohu-kohu sendiri berbahan dasar ikan kembung, tauge, dan kelapa. Nah, makanan khas ini berasal dari daerah Maluku. Selanjutnya untuk makanan khas Aunu Sinebre, ini berbahan dasar ikan teri, nasi, dan batang talas. Makanan khas ini berasal dari daerah Papua. Yang keempat, ada pastel dan lumpia. Adapun bahan dasar untuk membuat pastel yaitu tepung terigu, wortel, dan toge. Lumpia juga sama, berbahan dasar tepung terigu, wortel, dan toge. Nah, untuk pastel dan lumpia ini tidak saya buat asal daerahnya. Karena pada dasarnya, pastel ini merupakan makanan hasil dari kombinasi kebudayaan luar dengan kebudayaan Indonesia yang sudah tertanam dari ratusan tahun lalu. Jadi pastel ini sendiri sampai ke Indonesia itu pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Kemudian makanan pastel ini diadopsi oleh orang-orang Indonesia dengan cita rasa Indonesia. Begitu juga lumpia. Lumpia ini merupakan makanan perpaduan dari khas Tiongkok dengan orang-orang yang ada di Semarang. Nah, sehingga dari perpaduan ini dikombinasikan, maka lumpia ini nanti memiliki ciri khasnya. Misalnya dari lumpia Semarang gimana ciri khas rasanya, cita rasanya. Lumpia Bogor gimana cita rasanya. Jadi pastel dan lumpia ini merupakan makanan tradisional yang sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun lalu, tetapi ini hasil dari perpaduan dengan makanan tradisional bangsa lain. Nah, sesuai pertanyaannya di sini, makanan tradisional yang berbahan wortel dan toge. Jadi sangat jelas jawaban untuk pertanyaan ini yaitu yang E, pastel dan lumpia. Nah, khusus untuk pertanyaan jenis ini, nanti silakan teman-teman kembangkan juga pertanyaannya ke jenis-jenis makanan yang lain. Misalnya ada makanan tradisional yang berbahan dasar lunak seperti papeda, itu kan lunak itu. Kemudian ada yang berbahan dasar kering, nah seperti lumpia ini kan kering. Silakan teman-teman kembangkan nanti. Karena soal ini keluar dalam tes tahap 1. Siapa tahu di tes berikutnya itu nanti keluar dari jenis makanannya. Ada yang berbahan dasar kering, berbahan dasar basah. Nah, siapa tahu seperti itu kan. Karena kita ketahui soal-soal itu ada ribuan teman-teman. Dan itu diacak. Jadi kita harus memilah mana yang harus kita pelajari sesuai dengan apa yang sudah keluar dari teman-teman, dari FR, dari kisi-kisi Kemdikbud, itu kita pelajari. Kemudian untuk jenis budaya ini sendiri,
ini juga ada nanti yang berhubungan dengan lagu-lagu daerah. Nanti silakan juga teman-teman cari. Soal berikutnya. Indonesia kaya akan keberagaman makanan tradisional dan kearifan lokalnya. Salah satu kearifan lokal Indonesia adalah makanan tradisional yang berasal dari lingkungan alam, yaitu berupa ulat sagu. Makanan kearifan lokal ini berada pada fase metamorfosis makhluk hidup. A. Telur, B. Larva, C. Kepompong, D. Imago, E. Nimpa. Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi sate ulat sagu ini merupakan makanan asli yang berasal dari Papua. Nah, jadi sate ulat sagu ini itu terbuat dari ulat sagu itu sendiri. Nah, ulat sagu itu didapatkan dari pohon sagu yang dipotong dan dibiarkan membusuk. Jadi meskipun sate ulat sagu ini terlihat menjijikkan, nah makanan ini ternyata kaya akan protein yang cukup tinggi dan cocok dimakan oleh penderita diabetes. Nah, sate ulat sagu ini kalau kita lihat ini kan berupa ulat. Nah, ulat ini ada hubungannya dengan tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Jadi, fase ulat ini dalam sebuah metamorfosis itu kan adanya di tahap larva. Nah, tahap yang ini kan setelah dia berupa dari telur, kemudian dia menjadi larva, yaitu fasenya ulat. Nah, dengan demikian jawabannya untuk pertanyaan ini sudah jelas, yaitu yang B, fase larva. Soal berikutnya. Salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup adalah adat cowongan dan gebuk ende. Pernyataan yang tepat mengenai makna dari kearifan lokal adat cowongan dan gebuk ende adalah A. Tradisi adat untuk meminta hujan, B. Mempertahankan budaya dan adat lokal, C. Tradisi adat untuk bertahan dari gempa, D. Adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan, E. Budaya gotong royong menanam padi. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini kita berbicara mengenai budaya kearifan lokal, adat cowongan dan gebuk ende. Jadi kalau kita amati dari optionnya ini teman-teman, itu kalau yang A, tradisi adat untuk meminta hujan mungkin. Nah, yang B, mempertahankan budaya dan adat lokal. Jadi yang namanya kearifan lokal itu sudah pasti dia mempertahankan budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian jawaban yang B ini bisa kita eliminasi langsung teman-teman, karena tidak mungkin itu jawabannya. Yang C, tradisi adat untuk bertahan dari gempa. Nah, ini mungkin. Nah, yang D, mengolah sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan sebuah budaya kearifan lokal. Ini nggak ada. Jadi ini kita eliminasi juga yang D. Budaya gotong royong menanam padi, ini juga tidak ada hubungannya dengan kearifan lokal, khususnya adat cowongan dan gebuk ende. Karena yang namanya kearifan lokal itu pasti ada berbau adat istiadat teman-teman. Kalau gotong royong, budaya mengolah sumber daya alam, mempertahankan budaya, ini lingkupnya nasional dia, tidak berbau adat istiadat. Nah, jadi dari option-option ini yang berbau adat istiadat ya yang A dan yang C. Nah, jadi apakah dia tradisi untuk meminta hujan atau tradisi untuk bertahan dari gempa? Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Mulai dari yang A. Nah, jadi tradisi adat untuk meminta hujan. Di Indonesia ini sendiri ada banyak contoh-contoh tradisi adat sesuai daerahnya itu untuk meminta hujan. Nah, ya misalnya yang pertama itu gebuk ende dari Bali. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari adat istiadat yang ada di Bali. Ketika terjadi kekeringan musim kemarau, itu masyarakatnya akan melakukan sebuah tarian yang disebut dengan tarian gebuk ende. Nah, ini merupakan tarian untuk meminta hujan. Yang kedua itu ada adat istiadat manten kucing namanya. Nah, ini berasal dari Tulanggung di Jawa Timur. Kemudian ada juga adat istiadat yang namanya air lau-lau dari Karo di Sumatera Utara. Nah, air lau-lau ini memiliki arti yaitu bermain air, teman-teman. Nah, di sini sambil melakukan permainan air itu ada nanti ya berupa syair atau lagu yang dinyanyikan yang tujuannya untuk meminta hujan. Yang keempat ada cowongan. Nah, cowongan ini berasal dari Banyumas. Nah, di sini
dari adat Cowangan ini nanti masyarakatnya akan membuat sebuah boneka yang berasal dari tempurung batok kelapa. Nah, ini kan biasanya zaman dulu itu tempurung batok kelapa yang digunakan untuk gayung. Kemudian sendok nasi yang terbuat dari kayu. Nah, jadi boneka ini terbuat dari batok kelapa dan sendok nasi ini kemudian ini nanti ditancapkan pada sebuah batang pisang. Nah, itu umumnya adalah pisang raja. Nah, di sini nanti juga masyarakatnya melakukan sebuah permainan atau sebuah kegiatan dan disertai dengan nyanyian atau syair tertentu yang tujuannya juga untuk meminta hujan. Selanjutnya tradisi yang kelima yaitu Nyaluh Ondou, berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, ini sama, tujuannya juga merupakan sebuah tradisi adat untuk meminta hujan. Nah, jadi sesuai pembahasan ini sebenarnya kita sudah bisa menjawab pertanyaan dari soal ini. Jadi jawaban yang tepat berkenaan dengan kearifan lokal adat Cowongan dan Gebuk Ende yaitu yang A, tradisi adat untuk meminta hujan. Nah, di samping itu teman-teman, kalau yang C itu tradisi adat untuk bertahan dari gempa, ini kan umumnya masyarakat itu kalau ada gempa, biasanya di daerah itu dia membunyikan kentongan. Nah, itu sambil dia bilang hidup, hidup atau linu, linu seperti itu teman-teman. Atau ada juga kalau ada gempa katanya harus tidur. Jangan berdiri, jangan duduk, harus tidur terlentang di tanah. Nah, ini kan juga merupakan bentuk dari kebudayaan, tapi ini kan sifatnya umum. Hampir semua daerah seperti ini. Ada yang membunyikan kentongan atau tidur di tanah, itu hampir semua daerah seperti itu. Soal berikutnya. Bentang alam Indonesia yang dilewati oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, membawa pengaruh bagi Indonesia. A. Mempengaruhi angin yang lain. B. Mempengaruhi curah hujan di setiap daerah. C. Banyaknya gunung api aktif dan sering terjadi gempa. D. Perbedaan curah hujan. E. Beragamnya aktivitas mata pencaharian masyarakat. Nah, ini berhubungan dengan letak Indonesia yang dilalui oleh dua sirkum. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Jadi, akibat Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, itu adalah banyaknya gunung api yang aktif di Indonesia. Kemudian tanah yang subur. Kemudian banyak jenis laut, banyak jenis tambang, dan sering terjadi gempa. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C. Banyaknya gunung api aktif dan sering terjadi gempa. Nah, nanti teman-teman juga perlu diamati di sini. Nah, ini kan letak Indonesia. Nah, siapa tahu soal itu nanti dikasih nomor. Misalnya ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Ditanya, yang nomor sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania itu di mana tempatnya? Kan bisa saja seperti itu. Jadi teman-teman harus pahami juga gambarnya ini. Kalau sirkum Mediterania itu ada di sekitaran Pulau Sumatera. Ini kan Pulau Sumatera, nah di sekitaran sini. Sedangkan kalau sirkum Pasifik itu ada di atasnya Pulau Kalimantan, atau lebih tepatnya ada di atasnya Pulau Papua. Nah, ini sirkum Pasifik di sini, sirkum Mediterania di sini. Ini nanti silakan teman-teman pahami gambarnya, letak-letaknya di mana. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Banyaknya gunung api aktif. 2. Tanah yang subur. 3. Beragamnya mata pencaharian masyarakat. 4. Memiliki banyak jenis laut. 5. Banyaknya jenis tambang. 6. Sering terjadinya gempa. 7. Iklim dan curah angin yang berbeda-beda. Yang merupakan akibat dari Indonesia dilalui oleh dua jalur pergunungan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 3, 4, 5, 6, 7. C. 1, 2, 4, 5, 6. D. 1, 3, 5, 6, 7. E. 2, 3, 4, 6, 7. Nah, ini soalnya hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, tapi di sini ada pernyataan. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Jadi pembahasannya sama. Akibat dari Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pergunungan yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik ini apa saja? Nah, ini kan ada akibatnya yaitu banyaknya gunung api aktif di Indonesia, kemudian tanah yang subur, banyaknya jenis laut,
banyaknya jenis tambang, dan sering terjadi gempa. Jadi dari sini kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kita lihat dulu pernyataannya. Nomor 1, banyaknya gunung api aktif. Nah, ini betul. Nomor 2, tanah yang subur. Ini juga betul. 3, beragamnya mata pencarian masyarakat. Nah, ini salah. Jadi yang ada 3 pasti salah. Nah, kita lihat option A. Option A ini 1, 2, 3. Nah, ada 3. Ini salah teman-teman, nggak usah dipilih. B juga ada 3. Salah, nggak usah dipilih. Nah, C nggak ada 3. Jadi ini C kemungkinan ya. Kita kunci dulu. Yang D ada 3, berarti salah. Yang E juga ada 3, berarti salah. Nah, jelas. Dengan demikian jawaban yang tepat yaitu yang C. 1, 2, 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena kalau ada 3 sudah pasti salah. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita cari kata kunci dari sebuah soal. Nah, untuk mengeliminasi, tujuannya apa? Agar kita memudahkan dalam mengerjakan soal-soal biar cepat. Kalau teman-teman cek satu persatu itu bisa saja, boleh-boleh saja, tapi nanti prosesnya lama teman-teman. Sedangkan kita kan juga berpacu dengan waktu. Nah, perlu teman-teman ketahui, soal-soal dalam tes seleksi ASN baik P3K atau CPNS itu tidak mungkin mempersulit peserta tes teman-teman. Pasti ada kata kunci yang tujuannya untuk mempermudah kita. Nah, seperti ini kan tadi contohnya. Kalau teman-teman chat yang A 1, 2, 3 lihat lagi, kemudian ini juga dilihat lagi, yang C dicek lagi, itu lama teman-teman. Jadi dari sini kan kita dapat kata kuncinya aja. Oh, ditanya yang mana merupakan akibat dari dilaluinya 2 sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Yang mana? Berarti kita cari kata kuncinya. Ini kan betul-betul. Nah, ini bukan. Oh, berarti yang ada 3 pasti salah. Nah, seperti itu teman-teman. Kita cari kata kuncinya. Oh, ternyata di sini kebetulan dari pilihan option ini hanya 1 yang tidak ada angka 3-nya, berarti sudah benar yang ini gitu. Kalau seandainya nanti ada 2 yang tidak ada angka 3-nya, baru kita cek dia. Kita lanjutkan lagi. Tapi yang jelas yang A, yang B itu tadi kan sudah pasti salah karena ada angka 3-nya. Intinya begini, cari kata kunci teman-teman. Itu aja intinya. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan materi kali ini berkenaan dengan kompetensi IPS untuk keguruan PGSD. Jadi kita belajarnya sedikit demi sedikit saja, yang penting kita setiap hari dapat belajar. Nah, kalau belajar banyak-banyak tidak kita serap itu percuma teman-teman. Nah, nanti kalau memang teman-teman sudah paham dengan apa yang sudah kita bahas bersama ini, boleh teman-teman kembangkan lagi. Materi-materinya silahkan dikembangkan. Seperti tadi, ada tentang makanan tradisional, sebuah kebudayaan, itu silahkan teman-teman nanti dikembangkan lagi. Atau kalau di sini dia membahas tentang akibat dari Indonesia dilalui oleh 2 sirkum pegunungan, nanti teman-teman mungkin bisa cari soal-soal jenis, misalnya berhubungan dengan lempeng tektoniknya atau berhubungan dengan letak benuanya. Itu silahkan teman-teman kembangkan lagi. Karena kemungkinan itu pasti ada teman-teman. Mungkin yang tahap 1 kebetulan dapatnya tentang sirkum Mediterania. Tapi siapa tahu nanti teman-teman di tahap 2 dapatnya nanti malah tentang letak Indonesia secara astronomis, secara geografis, kan bisa saja seperti itu. Nah, silahkan teman-teman kembangkan lagi. Dan saya doakan untuk teman-teman yang mengikuti seleksi tes P3K tahun ini, saya doakan semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.